Tampilkan dong muka kamu, Fahri. Oh, ini bilangnya Fahri. Tumben si Fahri ada. Iya Pak, gimana Pak? Udah lama saya nggak ketemu nih Pak ya? Iya, udah 3 tahun kita nggak ketemu ya Fahri. Iya Pak. Udah 3 tahun. Iya makanya Pak. Udah 3 tahun Pak kita ketemu ya Pak. Jadi udah lupa sama wajahnya Pak Pak. Ya, lu udah echo dulu nih echo. Ada 2 mikrofon soalnya. Nggak, gua pengen dengerin satu. Itu Maliki presentasinya gimana, 2 Fatah, terus urusannya Orari, kecuali kalau ada topik lain. Mari topik buat ini sih Bro. Apa namanya kita yang belanja ini? Oh, soal tuh. Nah, topiknya tuh kita belanja semua itu impor. Oke. Yang dari Tokped dibeli. Cuma kata Pak Jim sih kurang yakin deh yang dari Tokped itu. Nggak yakin importnya dari USRP asli. Oh, dari Cina. Ya, nggak tahu. Nah, Bisa jadi. Kita hitung-hitung total kalau sama biaya masuk ke sini, impor ke sini ya kurang lebih 100 juta. Itu yang USRP-nya. USRP-nya. Kalau untuk klaim SDR, berita dukanya itu udah to be continue, udah nggak ada. Oh, dia kayaknya akan. Oh iya, dia soalnya bentuknya ini apa sih? Orang saweran baru dia bikin. Apa sih? Bukan outsource, apa sih? Crowdsource dia. Lem SDR itu crowdsource. Kalau yang itu, yang USRP emang harga akan dikali 2 dikali 3 kalau nyampe Indonesia. Iya, sudah dihitung-hitung ya sekitar 100. Iya, normal 100 ya? 100. Dari 20 jadi 100. Udah sama apa nama casing sama dapat ini juga ini insulatornya. Oh, yang ininya. Nah, GPS disiplin. Bukan oh, yang GPS-nya lu beli juga. Ya udah. Beli semua. Ya, itu paling mahal sih. Nih, lem SDR nih. Lem SDR udah discontinue. Discontinue kata dia. Gimana ya? Biasanya suka kalau dia ngadain lagi dia akan crowdsourcing, terus orang pada saweran, kalau udah banyak yang saweran baru dia bikin lagi. Lem SDR modelnya gitu soalnya. Jadi dia nggak nyetok. Adanya yang mini 2, tapi mini 2 Oktober baru bisa di PO. Iya, emang dia modelnya gitu. Ya kalau mau apa ya? Bisa diinden nggak? Inden gimana? Ya lu nggak boleh. Ada sih di luar sih ada, website luar masih ada, cuma kayaknya nggak mau deh, maunya dari website langsungnya, website resmi langsungnya. Oh iya. Lem SDR modelnya gitu sih. Nggak, maksud gua kalau boleh naruh duit udah gitu se-Oktober ditarik barangnya, nggak bisa ya? Nggak mau kayaknya. Ya udah. Ya berarti USRP dong. Kalau Blade RF? Blade RF nggak ada juga, kalau di website-nya kan masih belum ready stock. Oh. Cuma kayaknya kita mending ngamanin lem SDR aja deh Bro. Iya bener sih. Blade RF nggak sestabil lem SDR, lebih bagus lem SDR. Mending kita ngamanin lem SDR aja kalau emang mau ngambil budget. Nah gini Bro, kemarin malam itu ada info. Jadi kemungkinan 2023 akan dimulai 5G Setangsel. Oke. Nah, yang jadi permasalahannya itu antara dia itu untuk nge-inject internet itu gimana, satu kan. Kedua, cakupan wilayah
enaknya tuh dia apa dari antar BTS ke BTS yang lainnya itu metodenya gimana tuh Pak? Apanya gimana antar BTS-nya? Di setiap BTS kita pasangin B210 atau di antar BTS yang satunya lagi kita cuma mencari sinyal aja gitu. Enggak. Jadi cara ngelihatnya BTS itu kayak akses point WiFi. Jadi antar BTS harus dipasangin backbone. Jadi antar BTS harus pasang backbone masing-masing semua. Polanya kayak gitu kalau BTS seluler tuh gitu. Terus injeknya jadi kita punya router atau apa, masukin internet ke router itu, terus kita pasang backbone ke BTS udah. Jadi kayak WiFi aja udah sama. Nah, satu lagi bro, sekarang kan kalau kita pakai 5G nih, nah, kalau misalkan di 2023 kita implementasiin 5G ini, user itu kan rata-rata masih pakai 4G. Dia bisa jual langsung koneksi antara 5G sama 4G bersamaan gitu nggak? Tergantung HP-nya. Ya, maksudnya HP 4G dapatnya 4G, HP untuk 5G dapatnya 5G. Enggak, jadi nggak semua HP support 5G loh, hati-hati. Ntar, gua coba cari ya. Iya, memang nggak semua HP, ya makanya koneksinya ya kita yang pakai ya. Ya pokoknya, ntar smartphone, ini dia, for 3,3 GHz gitu ya. Perasaan gua bikin catatan deh. Itu bukan yang dikirim ke email. Iya kalau nggak salah bener. Ntar ada di sini kalau nggak salah ya. 5G. Nih. Suruh masyarakat suruh pakai HP yang support. Ini HP-nya nggak semua HP kayak gini bentuknya nih. Jadi nggak semua HP bisa support 5G teh. Jadi dan ini HP-nya biasanya multi band. Jadi dia bisa 5G, bisa 4G, bisa 3G. Jadi kalau dia ada sinyal 4G dia ke 4G, kalau ada 5G dia ke 5G. Kalau ada 4G 5G kita ya dia bisa milih mau 4G atau 5G. Tapi ini di frekuensinya yang 3500, 3,5 GHz ya. Itu. Yang paling banyak kebanyakan 3,5 GHz HP. Tapi HP-nya HP mahal loh ini, hati-hati aja. Enggak, itu HP murah kok. Oh, murah ya udah. Gaya lo. Ada HP murah itu. Tadi beli satu-satu apa? Iya, lu nggak bisa pakai. Rakyat Tangsel yang lain jadi nggak pakai, percuma aja lu bikin. Nah, itu dia kan. Nah, ini permasalahan itu, bro. Kenapa? Implementasiannya itu untuk rakyat Tangselnya itu gimana gitu. Ya kalau mau ngotot 5G kondisinya gini. Kalau mau ngotot 5G mah kayak gini bentuknya. Kecuali kita kalau mau gelo, sebetulnya kalau diganti softwarenya aja dia bisa pindah lagi ke 4G juga bisa pindah ganti software. Oh, jadi tetap satu software. Tapi kan Open 5Gs bisa 4G juga. Nggak gini. Open 5Gs itu sentral telepon. Dia nggak ada urusan sama ininya sebenarnya, sama radionya. Oh. Yang urusan sama radionya adalah yang SRS RAN. Oke. Ya, yang ngomong sama si Etus 220 segala macam itu makhluknya. Kalau kita ganti softwarenya pakai SRS LTE, dia jadi 4G. Nah, kita harus nentuin mau frekuensi yang mana mau dipakai. Kalau di 3,5 memang berabe urusannya karena handphonenya jadi lebih sedikit. Kalau kita pakai di frekuensinya punya Telkomsel dan teman-temannya, handphonenya lebih banyak. Cuman bisa berantem sama Telkomsel. Terus gimana cara implementasinya ya? Implementasinya intinya mah kalau mau cari duit harus di handphone yang di frekuensi yang banyak HP-nya. Iya. Kalau nggak cari duit, kalau kita lagi arogan,
Ya bisa aja di 3,5 ada 5G. Jadi bisa ngomong kita punya 5G 3,5 jalan. Ya udah bisa. Cuman ya songong aja. Songong aja punya 5G. Tapi rakyat nggak ngerasa apa-apa dan nggak connect juga. Nah itu dia kan jadi permasalahannya. Karena kita ada sering segala macam aja merasakan percuma dong. Kalau gue caranya gini, kalau gue kita bikin aja, kan kita orang teknologi, kita bikin dua-duanya di 2,3 dioperasiin, di 3,5 dioperasiin, 2,3 powernya jangan gede-gede, pokoknya bisa jalan gitu dulu. Nanti pelan-pelan nego supaya bisa dioperasiin barengan sama Telkomsel kayak apa segala macam. Bikin pola kerjasama, ini udah urusan manajemen ya. Manajemen gimana caranya nanti Tangsel negosiasi sama Telkomsel, Telkomsel gue punya teknologi nih, bisa nggak kerja sama, nggak tahu ntar urusan bagi hasilnya gimana diatur sama manajemen lah urusannya, kita fokusnya ke teknologi gitu. Cuman konsekuensinya kita untuk peralatan antena segala macam kalau di 2,3 kemungkinan Telkomsel juga punya antena-antenanya, jadi masih rada gampang lah gitu. Cuman kita butuh power amplifiernya doang. Nah, power amplifiernya itu yang mau kayak gimana nih yang kita beli itu? Kalau gua cenderungnya gini, kalau gua nggak pakai ampli dulu. Soalnya ampli mahal ampli mahal 20 juta lumayan ampli. Jadi ya kan kita mau orang kaya. Lu setan dasar lu. Tapi intinya gini intinya gini, kita ngoperasiin, kita kita bisa bikin di 3,5 sama 2,3 pakai antena 3,5 sama 2,3, yang connect handphone yang dekat kita aja dulu dah. Kalau manajemennya udah beres urusannya, terserah mau pakai 3,5 atau 2,3, baru ampli dibeli. Jadi ampli dibeli kalau sudah fix, supaya nggak terlalu rugi. Kalau nggak rugi lu punya ampli nggak bisa dipakai kan sayang. Ya dipakai di sekeliling sini aja nggak apa-apa. Ya kalau dipakai sekeliling situ, gue cenderungnya nggak pakai ampli dulu, pakai antena yang gede aja. Kalau gue lebih cenderung ke antena bukan ke ampli. Soalnya antena kan penguat juga, dia nguatin sinyal gitu. Coba duitnya mau dikasih buat project itu gimana dong? Boleh nggak nego buat antena dulu, jangan ampli dulu. Soalnya antena lebih penting daripada ampli, asli bener. Antena ya sebenarnya belanjanya sih bisa aja, cuma masalah kalau nggak dibelanjain sayang juga, kita udah anggarin. Kalau nggak dianggarin kita juga sayang juga, nggak bisa beli. Ya udah beli ampli. Tapi yang prioritas pertama antena ya. Antena gue lebih prioritas daripada ampli sih bener. Antena kemarin udah cek potong, tapi mereka kan nggak ada harganya. Udah nyoba nge-email sih belum ada balasan sih. Iya emang Ken Potong rada-rada ngehe bagian itu. Biasanya kita kontaknya ke distributor di Indonesia nya nih. Lu punya Ken Potong nggak gitu modelnya. Cuman mereka rata-rata 2,4 GHz buat wifi. Jarang yang iya. Kalau di Indo ya rata-rata segitu. Jarang yang nyetok buat ini, jarang banget. Kalau mau geblek sih masuk ke ini sih sebenarnya, black market. Waduh, nggak bisa dong. Iya, lu mah nggak bisa masuk black market tuh. Nggak bisa dong. Jadi kisahnya itu banyak peralatan punya operator yang misalnya rusak atau apa segala macam, yang ada di black market banyak sih sebenarnya. Jadi kalau gue cenderung ke antena-antena kayak gitu gue beli. Nggak bisa dong. Iya, lu nggak bisa, lu mah pusing. Oh, lu nggak bisa. Kita regulasinya nggak bisa. Ya udah nasib lu lah. Ya harus cari kontak yang gitu gituan, atau ya harus nanya-nanya, atau coba saya nanyain ke Mastel ya, ke orang-orang Mastel kali aja. Untung banyak pilihannya, cuma itu nggak ada yang nampilin, ditanyain kagak di jawab. Emang parah Ken Potong. Gua
Gue langsung biasanya beli di Indonesia doang. Jadi mereka yang berhubungan sama sananya. Cara hubungannya gimana kagak tahu, dia pakai bahasa apa kagak ngerti dah. Bahasa Inggris bisa dia. Harusnya. Cuma email balik emang ada Mandarinnya juga sih. Dia email balik. Email balik cuma email balik gitu doang. Thank you for itu doang. Alah itu mah formal aja. Ngasih tahu formal aja ya, formalitas email balasan aja. Dia kayaknya nggak mau buka rahasia ini, kayaknya nggak mau buka rahasia harga ya, kayaknya bangsa gitu-gitu lah. Orang suka takut membuka rahasia harga soalnya. Itu. Oh, ada nih. Oh. Apa? Oh, belinya di sini nih. Dapat. Ada harganya. Oh ya udah tuh. Sedap, mantap. Coba beli di e-commerce mereka. Iya di e-commerce kayaknya. Berarti antara ini atau Alibaba. Tuh kan frekuensinya udah frekuensi segitu langsung. Iya langsung segitu. Nah yang gua pengen tahu juga ini, yang sering saya pusing sama ini makhluk-makhluk ini nih. Ini kalau lu lihat, itu colokannya ada 2 atau 3 gitu loh. Nah itu nyolok apa? Gua kagak tahu dah. Dar. Si Fata di mana tuh Fata? Ini aja sih, saya belum pengalaman sama colokannya. Kalau udah colokannya lebih dari 1 bingung. Ini maksudnya apa? Kalau saya curiganya satu antena bisa beberapa radio dicolokin gitu loh. Kayaknya sih. Ya dia bisa kayak gitu soalnya. Jadi kalau lihat antena-antena punya operator, dia seringkali colokannya banyak loh itu. Bukan satu colokan, dia colokannya banyak. Jadi dia bisa main beberapa radio dinaikin ke antena itu. Renggelo dasar. Jadi harus nanya-nanya juga nih. Nah, ini cuma ini konektornya 4 mil, 4 konektor. Nah itu konektornya kemana aja tuh maksudnya? Kalau satu kan pakai otak masih gampang ya. Oke, ini pasti buat colokan antenanya. Kalau 4 terus yang lain dicolokkan kemana? Gue gak tahu bro. Itu yang saya masih bingung. B210 kan juga 4 colokan. Oh, atau itu kali ya? Nah, bukan pasangan, jadi bisa 2 station. Kalau ini nih, kalau iya, colokannya 4 emang. Nah, apakah itu bisa kita pakai atau gimana? Gue nggak tahu. Asli belum tahu. Mana ya yang ada ini. Siapa yang dicat? Head panel, head coating panel. Nah, ganggu aja. Mana ya? Aduh, nggak kelihatan lagi. Bentar, lupa yang terjadi. Jadi betul-betul. Oh iya Prof, hadir izin Prof nggak bisa hadir di Zoom. Oh ya udah nggak apa-apa sih. Saudaranya ada yang ini meninggal katanya. Adik ibunya. Wala. Lagi ngelayat. Dan gimana ya? Itu tuh jadi kalau deskripsi di sisi 2 tahun ya. Ya sih kita harus nyari-nyari dulu nih urusan colokan antenanya. Kalau banyak terus ini buat apa sebetulnya? Dan saya ngelihat banyak antena itu colokannya banyak. Colokannya nggak cuma 1 loh. Ada berapa biji colokannya bingung.
GPS segala macam ya. Ada GPS, ada satu lagi yang buat 10 MHz reference frekuensinya nih. Jadi dia punya 2 TX, 2 RX yang buat ke radionya 2 TX, 2 RX. Itu. Dia bisa 2 radio sebenarnya. Itu. Ini keren sih asli, cuman ya Ono belum punya pengalaman banyak sebetulnya di sini. Jadi kita belajar bareng lah, jangan khawatir lah. Tuh kan dual channel transceiver, keren loh, dual channel dia. Jadi kayak ada 2 radio di dalam satu alat ini. Kalau kayak gitu berarti bisa 2 antena dong, Prof. Ini kayaknya 2 BTS. Dengan beda, ya 2 BTS. Dia 2 BTS, makanya antenanya saya curiganya dia bisa dibikin 2 BTS. Terus antenanya itu kan ada colokannya, nggak bisa 2 atau berapa biji gitu, banyak antenanya di atas itu. Colokannya bisa banyak. Nah ini kan ada 2 colokannya, pusing-pusing loh. Jadi 2, jadi di 4 colokannya. 2 atau 4 kan? Ini 4. Makanya harus dicek nih, ini colokan buat apa ini sebenarnya gitu. Harus cari-cari tutorial sih sebenarnya. Apa mungkin saya ini kali, Prof, ya kalau 2 channel gitu, satu antena 4G, satu 5G bisa dibarengin gitu? Enggak tahu, harus dibaca bener. Kita mah jangan nebak-nebak, baca manual. Oh iya, jalan-jalan isi Fata nih baru nongol mukanya. Min manjin. Fata udah saya mana Fata ceritanya? Ayo Fata, presentasi Fata. Bapak Maliknya mau bikin video tuh. Malik mau bikin video, Maliknya masih nyerah tuh tadi gue tanyain. Oh, masih ngurusin anggaran. Masih ngurusin anggaran. Kamu udah saya mana Fata ceritanya? Oh, udah bikin videonya. Iya, bikin videonya. Bikin videonya udah saya mana? Proyeknya udah sampai mana Fata? Senin ya Prof, bikin Prof, saya Prof. Kenapa? Senin bikin. Oh ya udah, diupload aja. Ntar kita rame-rame komentarin. Kalau video udah ada deh Prof. Ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya ini. Ini kelihatan nggak? Yang ini kan? Enggak ya? Oh enggak. Ya, nggak jadi Bro. Nggak jadi. Ya udah. Ini lumayan tuh, Director Foreign Trade Sale namanya Miss Jessie tuh. Harganya sih murah sih, $100. Oke, Nondri. Kemungkinan yang kita beli ini asli. Apa tuh? Oh iya, internet. Malik ada lagi nggak? Malik kita mau nanya 4G sama 5G udah? Udah. Tadi udah. Edit lagi, udah. Woi, Bapak Ibnu udah mau nongol tuh Ibnu. Sudah. Orangnya ditolak. Ada yang ditolak orang itu, kasihan tau. Katanya banyak yang beli. Hah? Nih gua kasih. Ini kalau udah beres kita pindah ke orari terakhir. Malik kapan bisa beres anggaran? Tanyain kemarin tuh. Kapan tuh? Patah katanya kemarin banyak yang mau tanyain tuh. So, Fata naon? Banyak Prof, tapi catatannya di laptop.
Ya ilah, ya udah kirim pakai email lah. Kirim pakai email, ntar dijawab di email. Aja, siap. Malik, gue harus nunggu ini selesai. Berarti Malik urusannya gue nunggu dia beresin urusan anggaran ya Malik. Kagak bakal beres juga sih, ini bingung makanya. Nah, ilah illallah. Tapi kan si ini Khadir kan udah bikin orek-orekannya mulai dari situ aja kali. Kalau mulai dari situ ya bisa, cuma maksudnya kalau itu kan cuma kita pengenalan 5G dan apa-nya doang. Kalau begitu doang kan kata Pak Asep kan kurang gitu, kurang ini ya. Ya nggak apa-apa. Kalau saya mikirnya gini, sederhana aja. Kita mulai dari sesuatu dulu. Jadi orek-orekannya si Khadir dipakai buat awal. Nanti dibongkar-bongkar lagi. Maksudnya nanti tambahin ini, tambah itu supaya lebih jelas lagi gitu. Kalau nggak mulai dari apa-apa kan nggak jalan-jalan. Pakai itu mah ya nggak jalan-jalan sih, bener. Kalau saya orang tipe pokoknya yang ada dulu jalan, nanti pelan-pelan ditambahin makin lama makin bagus gitu aja. Kalau ini kan nggak bisa direncanakan, matang baru jalan. Enggak, proses matanginnya gitu. Jadi proses matanginnya kita bikin sesuatu mulai sederhana dulu, slide-nya sederhana dulu, nanti ditambahin, nanti jadi bagus gitu aja sih. Kalau nggak kirim ke ini orek-orekannya Khadir kirim ke gua juga lah, ntar saya tambahin lagi pelan-pelan. Kalau mau gampang. Nah, beres ya. Nih gua kalau nggak ada lagi, saya coba sharing urusan orari nih. Udah beres. Mau tanya gak? Kalau orari urusannya gampang lah, pokoknya lu daftar ujian pasti lulus. Udah. Sekarang saya kasih lihat orari ya. Beres ya. Nih. Tapi ntar kalau mau balik lagi nggak apa-apa sih, balik lagi ke urusan 5G juga bisa. Gampang. Nih, orari. Ininya ada di sini ya. Tangsel belajar. Iya betul, Tangsel belajar sih. Sumbernya ada di Tangsel belajar. Login heula merenya. Bentar. Beranda situs ya. Nih. Nah, ilmunya teh ada di ini dia, yang ke Delta. Yang pertama ini kode etik sama sejarah, terutama yang akan di ini kode etik, terus organisasi sama aturan. Jadi ada bagian yang urusannya apalan, kode etik, organisasi sama aturan. Oke. Kemudian urusannya sama teknologi radionya, teknik radionya sendiri. Oke. Radio, elektronika radio, antena. Oke. Nah, terus di sini jadi ada 3 ya, urusannya orari itu. Satu urusannya lebih ke undang-undang, aturan, kemudian teknologi radionya, terus sama tata cara komunikasi. Udah, cuma itu aja sih. Ujiannya cuma itu doang. Untuk Yankee Delta ya. Sekarang saya kasih lihat sedikit yang naik kelas Yankee Charlie. Masih sama, tata cara komunikasinya kelihatan lebih banyak di sini. Kemudian yang ini ditambahin nih, oke. Terus ada komunikasi digital, komunikasi satelit ditambahin, oke. Teknologinya, tapi itu Yankee Charlie ya, Yankee Delta enggak. Terus Yankee Bravo, ini hampir sama, ini sama, ini sama aja. Jadi intinya itu. Nah, sekarang kalau mau ngetes ujiannya, kalau mau iseng aja ya, masuk Yankee Delta, biar ngerasain doang, ujian aja di sini, kerjakan kuis, mulai coba. Jadi gini aja sih, Pancasila prioritasnya tinggi.
Tapi udah pasti bisa lah. Salah juga nggak apa-apa sih, kayak ginian sih nggak apa-apa lah. Susah. Selesaikan kuis, udah beres ya. Jadi ini bisa kalau mau iseng bisa dites semua sendiri, iseng-iseng. Oke. Sekarang saya kasih lihat yang sering kita nggak tahu, apa ya enaknya ngomongnya ya. Radionya dulu lah. Ntar kalau udah jadi orari beneran, mainan radionya ya. Biasanya kita makainya paling murah. Nih, bisa di Bukalapak atau di Tokopedia bisa lah. Bisa dianggarkan, bisa. Tahu anggarannya murah banget sih. Baofeng. Nih. Ini paling murah nih. Tuh 200.000, 130.000. Coba paling harga terendah. Udah harganya harga geblek lah. Mana tadi teh? Ini 31.000. Oh, ini booster. Bukan. Yang benar tadi yang 130 ribuan. Yang di atas 100.000 lah. Yang benar di atas 100.000. Kayaknya mending yang tadi. Salah filter. Paling relevan aja ya. Nih. Jadi kira-kira kalau kita pakai HT yang kayak ginian, dan ini yang bagus yang kayak bentar. Kalau nggak, harus dibaca speknya ya. Kalau yang bagus yang bisa, ini mah 1,3 juta, jangan. Ini yang 190.000. Jadi bisa dibaca speknya, dia bisa. Nah ini kayak gini nih, yang dua band gini kalau bisa. Nih, UV ada U sama VHF, UHF sama VHF. Harganya sekitar 200-an lah kira-kira. Dia bisa VHF, UHF. Itu yang buat orang normal, yang pemula biasanya main kayak ginian. Oke. Nah, kalau saya nggak main kayak gituan sih. Udah males gue main gituan. Horyam. Nih sekarang ngasih lihat yang Ono aja ya. Gue mainnya ini sih SSB HF. Mainnya kayak gini. Ini radio yang versi mahalnya. Jangan pernah pakai radio versi mahal, nggak balik modal. Udah balik modal lah. Oke. Saya akan mainnya yang kayak ginian. Tapi gua kasih lihat dulu ya, ininya ya. Kalau mau gratis pakai ini aja, web SDR. Jadi teknologinya sama persis dengan teknologi yang dipakai sama OpenBTS, sama 5G, sama teknologinya. Cuman ini kita pakai buat radio penerima aja. Saya akan coba masuk ke sini misalnya, sinilah. Ini ke Belanda ya, Belanda. Ini radionya, receivernya. Jadi kita bisa dengerin radio tanpa punya radio. Nih, ini udah mulai kedengeran nggak radionya? Kedengeran mudah-mudahan ya. Oke, gua akan pindah frekuensi. Coba ini 14. Oke, saya akan pindah ke frekuensi USB. Nggak ada yang kedengeran, sorry. Nah, 14.200. Nah, kalau mau dengerin orang lagi on air, udah gini aja. Alpha 71, Alpha 5 by 9. Kelihatan satu lagi hawar-hawar ya. Nah, kita bisa dengerin mereka sih. Jadi tanpa kita punya radio pun kita bisa monitor mereka lagi ngapain. Oke. Kalau ini yang audio biasa, gua nggak main di situ. Saya tidak main di situ. Nah, saya mainnya di sini nih. Nah, gue mainnya yang ini. Mainnya data. Dan ini di satu channel ini yang on air bisa sekitar 100-an radio nih. Kalau gilanya kita keluarin, kita pakai Morse CW ya.
Saya pindah ke CW, saya pindahin ke frekuensi Morse. Nah itu Morse nih sebelah sini. Dia lagi manggil. Nah kalau saya mainnya kayak ginian. Nah sekarang gimana caranya kita buat main kayak ginian, tapi kan ini kan susah buat dengerin ya. Bisa install kayak ginian. Jadi pakai handphone, dicolokin aja ininya, kita bisa install. Handphone dicolokin aja, nanti dari speakernya ini kan ada speakernya komputer, masukin aja ke HP kita. Udah nanti kelihatan yang dikirim datanya apa aja keluar semua. Jadi main Morse-nya udah curang sih saudara. Jadi sekarang kita mainnya udah curang banget, mainnya kayak ginian. Sorry gue lagi dengerin Morse-nya nih sebenarnya. Pengen tahu nih station dari mana. Ini kupingnya mana soalnya kalau udah Morse udah gatel. Nah ini ada yang jawab nih. Ya udah jangan ntar pada pusing kepala. Ini beres ya. Kalau yang lebih asik yang ini. Oke, nah sekarang yang perlu, ini udah tutup dulu ya biar suaranya nggak terlalu ini. Yang perlu adalah prosedur buat komunikasi, dan itu jarang diajarin. Oke, itu kita namanya QSO, prosedur. Ini di ini ada sih. Jadi formatnya kira-kira kayak gini. Bentar. Ini nih. Ini kalau kita pakai suara ya, paling enak sih jangan pakai suara lah. Nggak enak sih pakai suara sebenarnya asli. Kalau nggak jangan pakai. Ini tadi pakai suara ya. Oke. Mungkin perlu tahu yang namanya kode-kode. Kalau kita lagi on air, prosedurnya kita perlu kenal yang namanya kode-kode kayak gini ya. Ada key, ada key apa, key SO, key TH segala macam. Itu kode semua, bisa dilihat di open course. Di sini bisa key code. Oh, ini Kotlin semua lagi. Oh nggak ada berarti saya nggak punya daftarnya berarti. Ini biar cepat aja coba. Ya udahlah. Key code. Nih. Jadi ada kode-kode yang biasa dipakai buat komunikasi. Nih. QRL, apakah Anda sibuk, QRM, apakah ada interferensi segala macam. Jadi kalau kita lagi komunikasi, kita biasanya pakai kode seperti ini, key. Jadi kode-kode ini diturunin dari Morse. Nah, kalau prosedur komunikasinya biasanya kita nyebut Morse adalah CW QSO format, gitu ya. Sekarang saya kasih lihat tadi yang waktu pakai Morse, yang dia kerjakan adalah dia ngirim kode seperti ini. CQ, kemudian kasih DE adalah this is, kemudian ini call sign-nya dia, kemudian CQ lagi DE, kalau K itu ganti. Kalau ada orang yang komunikasi kita, manggil kita, dia akan nyebut call sign kita, terus dia kasih tahu dia call sign siapa, terus K lagi. Terus tadi ada yang udah mulai connect, dia akan pakai kode seperti ini semua pakai Morse tapi antarnya.
GM good morning, old man this done, AS to done, TNX to thank you for call your report 599 artinya bagus. Nama saya adalah Ian dan QTH itu adalah kota saya adalah Staines. Kemudian bagaimana how copy gitu, terus ganti kira-kira kayak gitu. Nah udah, ini cara komunikasinya kira-kira kayak gitu. Oke. Ribet ya? Belum biasa aja loh. Cuman kita harus pakai prosedur. Kalau nggak pakai prosedur nggak connect ntar. Dia kayak protokol lah, tata cara komunikasi. Kalau di internet kan ada protokol. Ini protokolnya harus dipakai. Kalau nggak dipakai, lu nggak bisa ngomong aja. Jadi ntar bingung. Kita lagi ngomong sama siapa. Jadi ini prosedurnya dibikin kayak gini. Dan ini prosedur yang sama juga dipakai di penerbangan. Jadi prosedur ini dipakai banget. Dan ini biasanya di ujian dipakai sih. Jadi waktu ujian orari ini akan ditanyain prosedur kayak ginian. Oke, mungkin kalau elektronika sih kita bisa belajar, nggak terlalu susah. Yang sering orang nggak tahu yang prosedur kayak giniannya. Oke, ini satu. Tapi pelan-pelan aja. Pokoknya ada yang namanya prosedur, nanti pelan-pelan bisa dilihat. Kalau udah mulai main Morse beneran, kita makainya kayak ginian. Kalau saya pakai ginian beneran sambil kuping dengerin, tapi biar gampang udah pakai aplikasi juga. Nih, ini Morse-nya ya. Cuman sekarang ini untuk kita mainan radionya, tadi radionya harganya kan mahal banget. Saya akan main radio yang namanya yang ini sekarang. US SD, dia nyebutnya SDX. Sebetulnya adalah Software Defined Radio Transceiver. Dia software defined transceiver, makanya dinyebutnya SDX transceiver. U-nya adalah mikro. Oke. Nah, ini radio. Ini dia makhluk-makhluknya. Harganya kira-kira kayak gini kalau udah jadi. Tapi kalau yang gila mah bikin sendiri. Ntar, kita cari yang bikin sendiri ya. Ini yang jadi, ini bikinan sendiri. Ini bikin sendiri kayaknya. Ini bikin sendiri. Ini bikin sendiri harganya 600.000. Coba kita lihat. Ini bikin sendiri, bikinannya di Klaten, di Jawa Tengah. Jadi anak-anak mulai pada bikin sendiri sih radio-radio kayak giniannya bikin sendiri. Nih, radionya kayak gini bikin sendiri. Oke. Ntar ada yang kelihatan semua. Nah, ini kelihatan semua nih. Iyalah. Ntar. Ini bentuk radionya kayak gini. Bikinan sendiri. Ini kalau kita lihat barangnya ada di SME Online Bantul, Kabupaten Gunung Kidul. Ada di Gunung Kidul ya. Ada Gunung Kidul. Dia jual dengan harga 650.000, udah jadi tinggal pakai tapi nggak dikasih box. Jadi kira-kira gitu. Jadi radio yang saya akan pakai banyak tuh yang kayak ginian malah. Yang kayak ginian. Oke, harganya nggak sampai jutaan. Cuman saya lagi naksir sama radio yang ngasih lihat. Ini tadi. Cuman saya lagi mau pesan yang ini sih. Harganya 1 juta. Udah tinggal pakai aja kalau yang ini. Jadi radio buat jarak jauhnya mainnya kayak ginian. Saya jarang pakai yang radio jarak pendek ya. Walkie-talkie jarang dipakai. Ini dalamnya persis sama dengan dalamnya Arduino. Terus dia makainya SDR. Jadi kayak teknologi cara berpikir yang dipakai sama dengan yang kita pakai Etus. Jadi yang kita pakai Etus B210 segala macam sama yang ini makhluknya. Cuman bedanya kalau kita pakai Etus dia bisa main di frekuensi gigahertz, yang ini cuma main sampai sekitar 30 megahertz. Jadi barangnya kira-kira kayak ginian. Oke. Terus tadi komunikasinya kira-kira kayak gitu. Cuman kalau mau ngedownload softwarenya di komputer namanya ini FLDG. Nih, ini bisa dipakai buat Morse. Saya kasih lihat aja. Ini softwarenya. Kalau kita mau komunikasi pakai Morse digital, biasanya seringnya pakai yang ini kalau Morse ya. Kalau Morse kita bisa pakai yang ini. Ini FLDG itu buat Morse. Coba kita lihat ini Morse deh. Oh, ini bukan Morse, ini lagi digital biasa. Ada yang Morse nggak ya? Oh, ini bukan. Jadi kira-kira bentuk softwarenya seperti ini, dan ini free.
kita bisa ambil free, gratis, bisa diinstal di komputer. Kalau mau dicoba bisa 2 komputer tanpa radio segala macam, pakai sound card, pakai speaker, pakai mikrofon, komunikasi pakai speaker mikrofon antara 2 komputer bisa juga. Jadi ini FLDG itu kayak gitu. Kalau saya sendiri lagi banyak pakai FT8. Ini softwarenya adalah software yang dipakai, mode komunikasinya namanya FT8, softwarenya WSJTX. Nih, ini softwarenya bisa di-download nih, free. Coba bentar, ada downloadannya nggak? Nih, ada download nih. Jadi bisa di-download gratis. Oke, nanti kita bisa lihat tampilannya kira-kira kayak gini. Nanti kelihatan siapa komunikasi sama siapa segala macam. Oke, kalau mau ngecek siapa yang lagi on air, jadi ini softwarenya kira-kira kayak itu, bisa diinstal. Dan yang lagi saya kejar adalah DXCC. Ada banyak sekali penghargaan di dunia amatir radio. Salah satunya yang paling bergengsi adalah DXCC. DXCC adalah award kalau kita sudah berhasil berhubungan dengan 100 negara. Ini DXCC award buat kalau yang udah bisa berhubungan dengan 100 negara. Oke, kita bisa lihat di sini. Ini 100 countries, tergantung frekuensinya segala macam. Nanti ada, sudah 100 negara di frekuensi berapa, 100 negara di frekuensi berapa. Jadi satu orang bisa punya banyak award seperti ini. Oke. Nah, ini saya lagi ngejar, beneran serius ngejar. Ini catatannya ada di sini sih. Jadi tiap kali seorang amatir radio lagi komunikasi, biasanya kita saling ngasih tahu, kamu saya terima. Ini catatannya. Nanti formatnya namanya ADIF format, bisa dibikin filenya sama software tadi. FLDG atau apa tadi namanya WSJTX, bisa bikin file ADIF kalau udah berhasil komunikasi, kemudian kita upload. Ini sudah saya upload nih, your KSO. Saya kasih lihat aja ya, saya udah komunikasi ke berapa negaranya, kelihatan sih. Ini uploadan terakhir sebelum berangkat ke sini sih. Nih, saya kasih lihat recent KSO, jadi komunikasi terakhirnya. Bentar, ini dia. Ini kalau saya yang ini, yang Charlie Zero MLC sudah pernah bekerja sama Jepang pakai FT8 di frekuensinya 15 meter band, frekuensinya 21 MHz. Sama Amerika di 21 MHz, sama Oscar Hotel, ini KC6SEH, ini Amerika lagi. Oscar Zulu, nggak tahu dari mana lagi. Kemudian ini, ini ada ini ya. Ada. Jadi kita bisa lihat sama siapa aja, ada Finland, ada Polandia, ada Jepang, ada Indonesia, ada siapa. Nah, ini tujuan akhirnya kita ngejar award. Saya kasih lihat awardnya, kondisinya. Ini DXCC award buat saya, kondisinya udah ini bisa kita lihat. Untuk Morse saya baru 5 negara. Untuk digital saya udah 104 negara. Di 40 meter band 82 negara, di 20 meter 88 negara, di 15 meter 66 negara. Challenge-nya saya sudah berhasil 237 negara. Jadi ini lagi ngejar award. Tinggal kalau pengen mau jadiin awardnya, tinggal diklik aja, awardnya diminta beneran. Saya lagi pengen ngabisin ini supaya semua dapat 100 negara semua. Ini masih 82, 88, 66, belum 100. Dibikin 100 semua, kalau udah semua 100 baru minta award. Jadi awardnya ada bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 award. Dapat sekaligus. Gitu, bentuknya kayak gini nih. Jadi nanti awardnya DXCC kayak gini. Nah, ini kayak gini lah award-awardnya diberikan. Ini kan orang Indonesia nih, Wahyu Ningrat, Yankee Charlie 1, Charlie Whiskey Kilo. Ini ada Budiman Santoso, Yankee Foxtrot 1, Alpha Radio. Ini awardnya, ini orang Indonesia. Kalau yang udah sering dapat award bisa ditempelin berkali-kali. Ini udah berapa ratus negara lagi tambahan, 200 negara lagi tambahan. Ini tambahan. Kayak gitu dunia amatir radio. If I know, ada pertanyaan sampai sekian dulu. Ini ngasih tahu globalnya dulu, belum teknologi belum dikasih lihat. Ibnu
Wisnu stres. Malik stres. Ini yang ada berhubungan sama dunia Diskominfo ya. Oke. Sekarang gua kasih lihat yang agak berhubungan. Sorry. Share lagi. Ini kalau mau global banget ya. Oke. Kalau mau berhubungan, Amatir Radio Band. Ini frekuensinya Amatir Radio ya. Oke. Kita coba cek. Amatir bandnya Amatir Radio. Jadi Amatir Radio punya frekuensi seperti ini, 50 MHz, 70 MHz, 144 MHz, 200-an MHz. Kemudian kita bisa pakai frekuensi ini juga, jangan khawatir. Nih. Ini 2,3 sampai 2,31, 2,39, 2,450. Ini Amatir Radio dan ini adalah frekuensi 5G. Jadi frekuensi 5G adalah frekuensi Amatir Radio loh, jangan khawatir. Jadi kalau kita mau gombal banget, kita bisa aja, kita semua punya call sign Orari, udah gitu kita ngoperasin 5G di frekuensinya ini dengan call sign Orari. Jadi sebetulnya kalau mau gombal, kita bisa aja ngoperasin 5G sebagai anggota Orari, nggak masalah. Jadi ini 2,3 itu frekuensinya Orari, jangan khawatir. Terus coba kita lihat lagi yang lain. Nih 3,4 itu frekuensi Orari juga, 5,7 frekuensi Orari juga, 10 GHz frekuensi Orari juga, 24 GHz frekuensi Orari, 47 GHz frekuensi Orari, 76 GHz Orari. Jadi ini frekuensi Orari semua. Jadi frekuensi 5G yang mau kita pakai sebetulnya juga frekuensi Orari. Jadi kalau mau gila, bisa aja pada ujian Orari jadi anggota Orari terus pakai frekuensi itu, aman sih sebenarnya. Jadi balai monitoring puyeng sebetulnya, karena sebetulnya frekuensi ini juga frekuensi Orari gitu. Nih kan kita mainnya di 3,3 kan, mana 3,3 nih, ini Orari. Bisa lihat di keputusan menterinya, frekuensi Orari. Coba ya, coba Capman Orari. Ini yang 2000 ini ya, Permen Kominfo 17 2016 ya, tentang Orari nih kayaknya ya. Ini kan Amatir Radio sama Rapi ya, bisa di download nggak? Bisa dibawa. Mana dia? Tunggu, coba kita ambil ya. Oke, ini peraturannya, coba kita lihat. Jadi kalau mau gombal, mau kurang ajar banget sih bisa gitu caranya sih. Jadi aja anggota Orari, udah kita pakai frekuensinya. Nah, ini dia. Oke, ini 40 meter band, 20 meter band, 17 meter band, 15 meter, 10 meter, 6 meter, 70 cm, 23 cm. Ini frekuensi Orari. Jadi 3,3 GHz sampai 3,3 sampai 3,4 frekuensi Orari, 2,3 sampai 2,4 frekuensi Orari. Jadi ini adalah 4G, 3G, 5G. Ini juga 5G Orari semua. Jangan khawatir. Kalau mau jahat, sarannya pada ujian Orari semua, udah gitu kita pakai call sign Orari on air di frekuensi itu. Pakai 5G tapi udah aman sih sebenarnya. Jahat banget tapi itu asli jahat. Mereka akan ngejarnya di sini sih sebenarnya. Nih sekundernya itu yang bikin kita bakal dikejar di sekunder. Sekunder artinya adalah gini. Amatir Radio adalah sekunder. Sekunder artinya hanya boleh pakai frekuensi itu kalau frekuensi itu nggak dipakai. Jadi kalau frekuensinya ada yang pakai, kita nggak boleh pakai. Kira-kira kayak gitu, gitu ya. Jadi yang punya hak adalah yang primer.
Yang primer biasanya adalah operator. Kita sekunder, konsekuensi sekunder boleh pakai kalau nggak ada yang pakai, gitu aja sih. Nih kita di sini primer nih, hati-hati nih. Ini primer loh. Kita ada yang beberapa yang primer di sini. Tapi sebagian besar sih sekunder kita. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ini gue kasih lihat ininya ya. Untuk elektroniknya paling enak sih ngeliat ini sih. Saya akan buka perpustakaan. Saya bawa perpustakaan soalnya. Sebenarnya ada di perpustakaan yang di copy sih. Coba ntar ya. Ini udah beres ya urusan frekuensi. Operating software beres, frekuensi beres. Mudah-mudahan ngerti bahwa kita bisa aman sih sebenarnya main 4G, 5G aman-aman aja kalau pakai call sign Orari. Nah, kalau ilmunya sendiri, salah. Books, ARRL books. Nah, kalau pengen baca ilmunya, lihat masuk ke books, ARRL books, handbook. Di sini ada handbook amatir radio. Coba kita lihat yang 2000 ini, oke. Ini adalah handbooknya amatir radio 2013, oke. Nah ini buku bagus banget sih, asli. Ini bisa dikecilin nggak ya? Ini kita bisa lihat frekuensi yang kita pakai mana aja. 20 meter. Oh ini cuma sampai 1,2 giga. Atasnya nggak dikasih lihat lagi. Oke, tapi elektroniknya bagus. Coba lihat ada yang elektronik nggak? Oops, sorry. Oke. Oh, nggak bagus. Saya cari yang ini ya. Oh ini basic elektronik. Iya ini basic elektroniknya dia. Coba. Ini untuk yang delta nih. Nah ini hukum Kirchhoff lah, apa segala macam, resistor apa, induktor apa segala macam. Jadi ini bukunya bagus banget sih, asli. Saya belajarnya banyak dari buku ini sih sebenarnya. Tapi buku yang lama yang saya pakai, yang tahun 19 berapa gitu. Jadi bukunya ilmu elektronikanya segala macam yang kayak ginian sih. Oke. Kalau mau bikin pemancar radio juga dia ada di bagian mana ya? Tar. RF teknik, power supply, nah ini mulai bikin pemancar radio. Nah, supaya bisa bikin sinyal radio, caranya gimana diterangin di sini. Buat cara bikin sinyal radionya, gimana cara kita ngebangkitin sinyal seperti apa. Ini cara bangkitin sinyal yang konvensional, yang semuanya elektronik. Nih rangkaiannya seperti ini buat bangkitin sinyal secara elektronik. Kalau kita pakai apa sih namanya, etus segala macam, itu udah digital semua cara bangkitin sinyalnya. Jadi di sini udah harusnya ada SDR, mana SDR? Propagation. Nih DSP. Software Radio Design. Nih di sini. Sorry. Nah, ini yang ilmu yang dipakai buat mainan SDR tuh yang di sini. Bentar. Nih. Oke. Nah, ini udah SDR di sini. Jadi blok diagramnya seperti apa diterangin di sini. Bisa nggak digedein? Oh, fit page nggak bisa. Nah, dia ada DSP, Digital Signal Processing, ada A2D, ada DAC, analog. Ini, jadi mainnya kita main kayak gini, nanti semuanya ini makanya FPGA, udah gitu nih logika struktur prosesornya kayak gitulah. Nah, cara bikin sinyal seperti apa dikasih lihat, cara bikin frekuensinya seperti apa dikasih lihat di sini sih.
Jadi dasarnya buat mainan di etus segala macam, ini dasarnya nih, makhluk-makhluk ini dasarnya sih sebenarnya. Itu. Beres ya. Jadi ilmunya ada semua sih sebenarnya. Cuman yang jadi masalah gimana cara bacanya, itu pusing kepala. Nih, puyeng dah lu. Nih, softwarenya pakai software ini, kalau ini sini kayaknya. Ini kalau bikin filter, ini kayak mainan filter ya. Tapi filternya filter digital kalau itu sih. Ini filter digital. Tapi ini nggak akan ini untuk orari yang Delta nggak dibahas sih, gitu. Tapi untuk yang mainan OpenBTS ya ini kepake banget ilmu ini yang dipakai. Dasarnya ini, selama ini kan kita cuman pakai compile software yang udah jadi aja. Yang benernya yang kayak ginian sih sebenarnya. Cuman kalau keginian kan pusing ntar. Itu ceritanya. Mau nanya Prof. So, itu penjelasan tentang band di frekuensi radio itu maksudnya kayak gimana sih Prof? Ada meter-meternya tadi 22 meter, berapa meter gitu. Oh, hubungan antara panjang gelombang sama frekuensi ya. Kita pakai ini sih sebenarnya. Jadi rumusnya sederhana aja. Bentar. Ini kok nggak keluar? Sorry. Jadi intinya gini cara berpikirnya. Gelombang radio atau gelombang cahaya itu akan bergerak pada kecepatan cahaya. Oke. Coba frequency and versus wavelength. Panjang gelombang ya. Saya pengen ngasih lihat rumusnya sih. Ada rumusnya nggak ya? Formula. Nah, jadi kira-kira ada yang lebih bagus nggak nih? Nah, ini formulanya. Rumusnya kira-kira gini ya. Frekuensi adalah kecepatan cahaya dibagi panjang gelombang. Oke, frekuensi soalnya kecepatan cahaya panjang gelombang. Kecepatan cahaya itu sekitar 3 berapa sih lupa? 3 juta meter per detik atau bangsa gitulah. Ada nggak ya? Nah, ini kan speed of light. Jadi panjang gelombang sama dengan speed of light dibagi frekuensi gitu ya. Panjang gelombang speed of light frekuensi. Nah, ini. Ini ada nih. Nih, 3 kali mana tadi? Tadi ada. Ini dia. 3 kali 10 pangkat 8 ya. Hubungannya kayak gitu. Jadi 3 kali 10 pakai kalkulator aja yang paling gampang ya. Kalkulator. Nih kalkulator. Jadi rumusnya adalah kayak gini ya, panjang gelombang sama dengan kecepatan dibagi frekuensi. Nah, misalnya kita punya 3 kali 10 pangkat, mana pangkatnya? Pangkat harus pakai saintifik ya. Mode saya finansial advance. Nih pangkat 8. Oke. Bagi frekuensinya, misalnya kita akan bekerja pada frekuensi 7 MHz ya, 7000. Bener, nolnya 6 biji. Oke. Ini misalnya. Jadi 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 7 MHz sama dengan 40 meter gitu ya. Makanya anak-anak orari cara ngomongnya bukan frekuensinya. Kalau pada zaman dulu kala mereka lebih suka ngomong panjang gelombang karena urusannya sama panjang antena sih sebenarnya. Jadi pada saat dia bilang saya bekerja di frekuensi 7 MHz, panjang gelombangnya adalah 40 meter. Jadi hubungannya kayak gitu sih. Coba saya kasih lihat lagi. 3 kali 10 pangkat 8 dibagi misalnya 3,5000000. It's sama dengan. Ini nggak boleh kalinya, harus kali ini. Alah. Kalinya mana kali?
Kalinya oh ini dia. Kok 0 sih? 3,5 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 3,5 MHz nih ya. Jadi kalau 3,5 80-an meter. Jadi kita buletin biasanya 80 meter. Jadi kalau frekuensinya 7 MHz 40 meter, 3,5 MHz 80 meter, nanti di 14 MHz 20 meter dan seterusnya. Jadi hubungannya kayak gini. Ini hubungannya sama antena. Sama antena ya. Jadi caranya kita ngomongnya gini. Antena setengah wavelength. Nih. Jadi kalau kita punya antena setengah panjang gelombang, jadi ini satu panjang gelombang kan segini nih, satu panjang gelombang segini. Kita akan bikin antena setengah panjang gelombang, artinya kita akan masukin sinyal dari pemancar di tengah-tengah sini. Di sini ada seperempat panjang gelombang, sini seperempat panjang gelombang. Total dari ujung-ujung antena adalah setengah panjang gelombang. Oke, jadi kalau kita main di frekuensi 7 MHz, total panjang gelombangnya 40 meter. Kalau kita pakai antena setengah panjang gelombang, jadi total dari ujung ke sini totalnya cuma 20 meter. Kira-kira kayak gitu. Artinya satu ini adalah 10 meter, artinya di sini 10 meter, 10 meter. Kalau kita pakai frekuensinya tinggi banget, tadi kalkulator mana kalkulator? Oh, harus nyalain lagi kalkulator saya. Jadi misalnya 3 kali 10 pangkat 8, saya akan main di frekuensi 2,4 GHz. 2,4 giga teh nolnya ada 9 kan? Tuh waga. Ini 24 GHz. Ini panjang salah. 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 2,4 tuh waga. Jadi panjang gelombangnya adalah 12 cm. Konsekuensinya panjang antena yang dipakai, kalau kita pakai antenanya setengah lambda, panjang antenanya cuman 6 cm. Jadi total dari ujung ini ya, ujung ini ke sini adalah 6 cm. Seperempatnya cuman 6 bagi 2 berarti sekitar 3 cm. Ini sekitar 3 cm, ini sekitar 3 cm. Jadi caranya kayak gitu kalau ngedesain antena. Jadi misalnya 3 cm, 3 cm, udah gitu kita masukin kabel koax ke sini supaya sinyalnya bagus. Biasanya kita kasih parabola di depannya. Nah, jadi kalau kita lihat antena parabola nih 2,4 GHz parabola. Nih. Oke, ini parabolanya antena. Ini kalau kita perhatiin di sini ada kayak ginian. Ini parabolanya. Ini dalam sininya setengah lambda sih sebenarnya. Jadi ujung ini ke ujung sini ini sekitar 6 sentian totalnya. Jadi ini setengah lambda. Di sini kabel koax atau transmitternya taruh di sini langsung. Kemudian di sini kasih reflektor. Jadi antena yang benernya yang ini sih sebenarnya. Yang ini cuma buat mantulin sinyal doang. Jadi kira-kira kayak gitu hubungannya. Ini hubungannya ke antena ntar gitu. Kebayang tuh? Iya, kebayang Bro. Oh ini nih. Nah ini nih kayak lebih kelihatan di sini nih. Mana tadi? Nih. Ini setengah lambda nih. 6 cm nih kalau dilihat. Ini 6 cm. Ini kabel koax nih ke belakangnya, ke pemancar. Ini kan ada kabel koax. Jadi ini 6 cm ujungnya. Ini cuma reflektor aja. Kalau antena-antena kita yang main di 7 MHz, antenanya gede banget sih. Ini antena misalnya 7 MHz. Nih,
Antenanya panjang kayak gini sih. Jadi ini 10 meter, ini 10 meter. Ini kabel koax di sebelah sini. Jadi bentuknya kayak gini. Gitu. Cuman kalau kita kebiasaan ngomong dipakainya meter. Main di berapa? 40 meter. Main di berapa? 80 meter, 20 meter. Nanti dikonversiin pakai kecepatan cahaya, kita bisa dapat frekuensinya berapa. Gitu. Hubungannya kayak gitu sih. Sip. Nondi. Apa ada yang pertanyaan nggak tuh, Fatah? Fatah. Enggak ada tuh. Ibnu. Yang mau ujian gagal. Kunaon sampai gagal. Alamat lolos. Urusannya urusan alamat doang. Sebenarnya teorinya sih sebenarnya harusnya semua orang bisa ujian di mana aja, harusnya. Kemarin sih ngomongnya kayak gitu. Jadi tidak harus di lokasinya dia bisa ujian di mana aja sih sebenarnya. Gitu. Kebanyakan yang diajarin ke orang-orang yang main di ini soalnya main di 2 meter. Coba antena 144 MHz. Nih rata-rata yang dikasih lihat ke orang-orang antena yang kayak ginian sih, 2 meteran doang. Kalau ini omni, jadi antena kan ada 3 lah ya. Ada yang omni, ada yang sektoral, ada yang pakai parabola. Kira-kira kayak gitu. Oh, udah tahu satelitnya kita belum ya? Udah pada tahu satelitnya? Satelitnya Orari belum tahu ya? Jadi kita udah pernah bikin Indonesia udah bikin 3 satelit ya, 8 satelit. Nih, kita ada 3 satelitnya. Ini dia. Kita punya 3 satelit. Satelit A1, 8A1, A2, A3. Perhatiin A2 itu kerja sama Orari. Terus di sini kalau kita lihat, sorry. Nih, gedein. Dia main di frekuensi ini 437, 425. Oke. Dia punya relay voice relay ada dalam sini juga, jadi bisa buat digital, bisa juga buat voice. Yang digital tuh yang ini APRS tuh digital, tapi dia punya buat voice juga. Nah, saya kasih lihat aja gambarnya ya. Kita bisa tracking satelitnya ini. Coba, alah susah banget sih. Oke. Tracking satellite. Oke. Ini ada N2 November 2 Yankee Oscar, ini orarinya Amerika. Coba kita lihat 8 A2. Kita akan search 8A2 posisinya ada di mana. Oke. Ini satelitnya ketinggiannya sekitar 652 km. Posisinya dia sekarang ini ada di lautan India, di atas, belum sampai ke Indonesia. Ini kelihatan posisi saya ada di sini. Kalau dari tempat saya mau connect ke satelit ini, saya harus arahin sekian derajat, elevasi azimutnya sekian derajat. Kemudian saya akan bisa komunikasi selama 11 menit lewat karena satelit ini bergerak. Oke. Jadi periodenya akan ngelilingin bumi. Satelit punya 8, dia akan ngelilingin bumi setiap 97,5 menit. Ini keliling buminya. Jadi kecepatannya sih ribuan kilometer per jam. Kecepatan satelit itu kencang banget. Jadi dia akan ngelilingin bumi sekitar 97,5 menit. Dan posisi di sini Sumatera Barat bisa ngomong ke satelit selama 11 menit 45 detik.
ke satelit itu. Nanti dia akan hilang lagi, terus dia muter lagi, bisa komunikasi lagi. Kalau di amatir 8A2 dikenalnya sebagai Indonesia Oscar 86. Indonesia Oscar adalah orbiting satellite carrying amateur radio Oscar. Itu 86. Nah, anak-anak kalau lagi komunikasi lewat satelit dia akan komunikasinya pakai nih, kasih lihat ya. IO 86 apa ya, komunikasi pakai HT. Kita lihat gambarnya aja. Ini anak-anak kalau komunikasi kayak gini caranya lewat satelit. Jadi dia, karena satelitnya gerak, antenanya harus digerakin kayak gini. Ini anak-anak ini pakai HT nih, kalau dilihat nih walkie talkie nih yang dipegang. Walkie talkie ini ada pramuka pakai HT. Ini kelihatan banget nih pakai HT, pakai antenanya ngejar satelit karena satelitnya gerak, dia nggak diem, gerak. Ini kelihatan dia pakai HT gerak. HT-nya kita lihat, HT-nya HT Baofeng yang harganya 200.000 itu. Udah dikejar nih, orang-orang gelo semua lah isinya. Itu ngarahinnya manual berarti, Prof ya? Manual pakai tangan. Jadi ini betul dipegang pakai tangan asli. Dan ini antena bikin sendiri semua, nggak ada yang jual. Dan kita udah ngeluncurin 3 satelit, jangan khawatir, gila kita mah gelo. Ini termasuk negara yang gila punya 3 satelit udah meluncur. Satu satelit harganya sekitar, total anggaran buat satu satelit sekitar 3M sih. Kerjaannya 8 ini mah, 8 Raja Bungur. Kalau mau tahu lokasi benernya mah. Itu kecil kok. Iya, ya lu pegang anggaran, gue mah kagak. Biang keroknya ada beberapa orang, biang keroknya ada Yankee Delta Zero NXX. Ini biang keroknya. Mana dia fotonya? Ya dia mah nggak suka difoto. Si NXX, ini dia orangnya. Nih orangnya. Oke, coba ada lagi nggak ya? Ini dia orangnya, Suryono. Ini biangnya, nih lagi biangnya. Kelihatan dia langsung megangnya kayak ginian kan. Nih NXX. Kemudian yang paling gila, yang orang 8-nya Ihsan. Ihsan 8 satelit. Ini yang bikinnya, salah satu bikinnya. Mana dia? Bukan. Nggak ada. Jarang difoto parah Ihsan tuh. Ihsan nggak suka difoto, so ini dia kayaknya nih. Ini kayaknya susah nggak kelihatan. Ihsan. Satu lagi yang gila juga, Yankee Echo One Echo. Loh, kenapa jadi mukanya Ono? Kalau jadi kayak ginian? Waduh. Salah ini mah. Samanya Dirga. Yankee Echo One EEE. Nggak ada sialan. Nggak ada, nggak nemu. Jadi anak-anak ini jarang banget difoto sih, susah nyarinya makanya. Kalau Ono sering, gampang. Nih, mainnya kayak gini sih. Jadi pakai walkie-talkie, pegang kalau yang satelit yang gila-gilanya punya Amerika, dia kita pakai satelit tracking, pakai alat-alat kayak yang lebih serius, soalnya di satelitnya lebih tinggi sih. Oke, coba satellite tracking. Oh salah, antena. Nah ini pakai komputer semua dikontrol. Kalau mau yang gilanya rata-rata pakai dikontrol komputer kayak gini sih. Ini gila dia. Nih dikontrol komputer, bisa dikontrol komputer. Cuman orang Indonesia rata-rata nggak dikontrol komputer, dikontrol tangan doang dah. Jadi ada yang lebih seriusnya dikontrol komputer, cuman alatnya jadi mahal semuanya. Kalau Indonesia alat versi murah semua. Nah ini kayak gini nih, dikontrol komputer semua. Gitu. 3M doang, bro. Apa tuh? Ada 3M doang. Satelitnya 3M. Satelitnya 3M. Alatnya mah murah. HT Baofeng tadi 200.000. Terus antena paling juga 100.000. Jadi modalnya 300.000 perak sih sebenarnya buat naik ke satelit. Modal 300.000. Murah, bisa.
Dasar si Malik mah parah. Kompor lu. Parah dia mah. Gitu. Ini dunia lain lagi nih dua Safir. Dunia yang lain lagi yang dimainin sama anak-anak orari yang seru-seru namanya APRS. Oke, APRS. Jadi contohnya ini boleh mana ya? Ada yang lebih lucu nggak ya? APRS, coba saya APRS modem. Rata-rata pada bikin sendiri semua sih. Ada yang kelihatan semuanya nggak ya? Ini kayaknya rada kelihatan. Ini rada kelihatan semua. Jadi ini ada walkie-talkie. Kita bisa bikin modemnya APRS sendiri, masukin ke komputer. Kira-kira kayak gini bentuknya. Oke. Coba sirkuit, bisa lihat nggak? Ini rangkaian modemnya kira-kira cuma kayak gini doang. Rangkaian modemnya seperti ini aja. Bisa pakai Arduino juga bisa. Ini Arduino kayak gitu. Hasilnya kayak gini. APRS.fi. Ini hasilnya. Bentar ya. Nih dia. Oh, ini mah di Padang. Saya pindahin dulu ke Jakarta. Ini kelihatan Indonesia nggak ada apa-apanya. Ini kelihatan di Malaysia banyak banget, Singapura banyak banget. Ini Malaysia, Singapura, ini Medan ada beberapa. Kita lihat Jakarta lah ya. Nggak sebanyak sana sih. Jakarta, Bandung kelihatan ada stasiun-stasiunnya. Oke. Nih. Jadi tadi kita bisa ngasih. Jadi ini kan ada modem nih. Ini modem. Seringkali kita masukin GPS. Mana GPS? Bentar. APRS GPS. Jadi GPS ini disambungin ke modem APRS. Bentar, GPS-nya mana ya? Nggak kelihatan. Ini kali ya. Oke. Ini modem, ini GPS. Ini ada antena GPS. Masukin ke modem, modemnya masuk ke HT. Jadi bentuknya kayak gini doang. GPS, masukin modem, masukin ke HT. Akibatnya kita bisa lihat posisi sih sebenarnya. Nih, jadi ini di Jakarta, ini Yankee Echo. Oh, si Dirga udah ganti call sign Yankee Echo Zero. Echo. Coba lihat. Tadi makhluk. Bukan Yankee Echo One, Yankee Echo Zero, Echo. Untuk call sign itu dia nentuin sendiri apa ditentuin sama siapa, Prof? Call sign yang punya hak buat nentuin dari Kominfo. Cuman anak-anak bisa. Ya, jadi harus lulus ujian dulu. Nanti waktu ujian kan dikasih izin. Waktu dikasih izin, tiap radio punya call sign. Bisa ditentuin dari Kominfo, bisa juga kita nego. Saya pengen call sign yang ini, boleh nggak? Pakai duit nih, gitu. Bisa dapat. Kalau saya call sign-nya nggak pakai duit, jadi call sign-nya dapat apa adanya aja, gitu. Jadi yang call sign nentuin dari Kominfo. Ini coba di Tangsel ada beberapa orang yang juga gila. Ini ada Yankee Charlie One, Sierra Charlie. Dia punya beberapa radio di sini. Oh, semuanya Yankee Charlie One, Charlie semua di sini ya. Sierra Charlie ini semuanya satu orang nih yang ngerjainnya. Kalau di Jakarta ada beberapa orang yang gila. Oke. Nah, tapi yang menarik, oh ini YB1 Tango Juliet ada di sini. Oke. Nah, yang seru adalah, nah di sini nih. Ini ada WX. Nah, di sini kita bisa, saya gedein deh, bisa nggak? Ini kita bisa ngelihat temperatur, humidity, pressure, kecepatan angin segala macam bisa kelihatan di sini. Jadi kita bisa lihat weather chartnya. Dia bisa nyatet temperatur segala macam. Dia pasang. Jadi bukan GPS saja yang dia pasang, dia juga pasang sensor.
Dan ini dipakai sama misalnya Pemprov DKI segala macam, mereka perlu sensor, masang sensor buat di bendungan, kali segala macam, dia bisa masang sensor-sensor ini sih. Jadi dia bisa tahu kondisinya segala macam, air kayak gimana, bisa dipasang sensor. Jadi alatnya murah banget sih, cuman radio, orari, terus peralatan ini semua udah. Untuk sensor cuaca harganya agak lumayan, tapi masih lebih murah daripada yang dipakai BMKG Weather Station APRS. Jadi Weather Station APRS harganya sekitar 2 juta, 3 jutaan, kayak gitu-gituan sih. Sekitar 2 jutaan sih yang anak-anak pakai biasanya. Jadi Weather Station ini sekitar 2 jutaan kira-kira. Oke. Jadi ini dipakai buat sensor-sensor segala macam, kayak gini dipakainya. Gitu. Nah, sekarang call sign. Jadi kalau kita bisa lihat di sini ya. Mana tadi? LOTW lah. Ini call sign ngasih lihat negara nih loh. Kelihatan negaranya sini, dari call sign kelihatan negaranya. Nih. Ini kelihatan saya Yankee Charlie. Yankee Charlie itu Indonesia. Di sini ada Yankee Hotel nih. Ini ada Yankee Hotel. Yankee Charlie lagi, ada Yankee Hotel Indonesia juga. Ada Yankee Delta Indonesia juga. Jadi yang Yankee itu Indonesia semua. Terus kelihatan Polandia 3 Zulu, Finland Oscar Hotel, Amerika Whiskey, Spain Echo Alpha, Amerika juga ada Kilo depannya Amerika, Jepang J itu Jepang. Jadi call sign-nya di internasional udah dialokasiin. Call sign ini yang depan ini punya negara mana udah dialokasiin. Kebetulan di penerbangan makanya PK. Kalau penerbangan makanya PK. Penerbangan Indonesia makanya PK. Kira-kira gitu. Beres ya? Ada lagi pertanyaan? Aman? Aman, Prof. Kalau aman, Pak Ibnu, ada pertanyaan tuh Pak Ibnu buat ujian? Kalau bisa ujian. Yankee Echo Zero. Ya, pasti belum bisa pengajuan lagi, Pak. Apa harus bikin akun baru? Bikin akun baru aja. Oh, harus gitu. Punya udah habis, tercatatnya 1. Hah? 1 nick 1 akun. Oh gitu. Lu daftarnya di mana sih? Di Balmond Tengah. Oh, coba kalau nggak gini deh, di Balmond Tangerang ya. Bentar. Soalnya biasanya ujian bisa juga lewat orari langsung sih. Registrasi ujian orari. Nih. Bisa di orarinya langsung sih. Oh. Di IAR, Ikrab, Postel, GoID di sini udah bikin belum lu? Nih. Ini. Di SDPPI. Masuk daftar. Ini bikin di sini. Udah bikin yang di sini belum? Udah bikin di sini belum yang SDPPI? Gua nggak sharing ya? Coba. Belum, Prof. Nih, jadi saya ulang lagi ya. Jadi coba masuk ke Google, registrasi ujian orari. Ini. Registrasi ujian orari, di sini ada websitenya orari.or.id. Oke.
Di sini ada Orari Jakarta, ada SDPPI. Oke. Jadi bisa langsung ke sini aja. Nih. Bagaimana cara mengikuti ujian amatir radio? Daftarnya di sini. Langsung di postel. Bisa langsung di postel. Lu daftarnya di mana? Pertanyaannya. Ini langsung di Kominfo langsung loh. Iya, pojok kanan. Daftar. Udah ngerjain yang ini belum? Udah, bro. Yang ini yang nggak bisanya? Yang pas udah pengajuan kan ditolak, tapi nggak bisa ini lagi ngedit datanya. Oh alah. Buat pengajuan ulang itu nggak muncul. Oke. Coba saya tanyain ya. Kalau kayak gini harus ngomong sama orang SDPPI. Cuman gak enaknya kalau gue ngomong sama dirjen langsung nih gue. Parah. Ya bisa aja sih. Ntar coba gue tanya sama orang ini ya. Ini ada masalah nih. Alah, apa ya? Soalnya ini kontraktor yang ngerjainnya, bukan orang Kominfo juga sih. Gitu. Oh jadi masalahnya di sini ya. Ini bukan Balmon ini mah. Ini postel langsung. SDPPI. Jadi lu masalahnya apanya jadi? Ini scan KTP apa gimana sih? Foto resmi. Pengisian alamatnya kurang lengkap, bro. Kurang lengkap. Ya harus sesuai KTP. Oh alah. Lu beda sama KTP ya? Ya udah berarti harus ngomong ke orang dalam ini mah. Ntar. Ya udah ntar cobain. Ini ada kontak asnya siapa nih coba. Oh ini mau di Orari, ini mau Orarinya sih. Ini Orarinya. Ini kemarin berantem nih, seru urusannya. Harap. Ya sudah. Berarti gue ntar coba follow up ke SDPPI. Harus nanya ke anak-anak juga teman-teman sih. Jadi nggak bisa diupdate ya. Ya udah, ada lagi nggak ada? Aman? Tidak ada? Aman? Kita lanjut minggu depan aja kalau gitu ya. Ya. Lanjut minggu depan aja. Fatah tinggal email-emailan aja kalau bisa Senin bisa bikin videonya. Coba kita lihat aja. Ini yang jadi masalah Malik nih, aduh sibuk anggaran dia. Ya udah, oke. Kita lanjut minggu depan aja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut minggu depan ya. Oke, bro. Oke. Terima kasih, bro. Kasih.